Bayangkan sebuah proyek tambang yang tersembunyi di kedalaman bumi, di mana potensi tembaga bernilai miliaran ton menanti untuk diangkat. Kecamatan Huu, Nusa Tenggara Barat, sedang dipersiapkan untuk menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia. Tapi, bagaimana caranya? Dan apa tantangan yang harus dihadapi? Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini, kita akan membahas salah satu proyek eksplorasi tambang terbesar di Indonesia yang berada di bawah kendali PT Sumbawa Timur Mining. Proyek eksplorasi ini terletak di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan sedang dalam tahap prastudi kelayakan. Potensinya sangat besar, dengan sumber daya yang diperkirakan mencapai 2,1 miliar ton, yang mengandung 0,86% tembaga dan 0,48 gram emas per ton. Namun, untuk mengeluarkan potensi ini, ada tantangan teknis yang unik, karena deposit mineral terletak lebih dari 500 meter di bawah permukaan bumi dan terjalin dengan sistem geotermal bersuhu tinggi. Meski potensi cadangannya sangat menggiurkan, PT Sumbawa Timur Mining harus menghadapi sejumlah tantangan dalam proses eksplorasinya, terutama terkait dengan kompleksitas sistem panas bumi dan kedalaman deposit. Proyek ini masih dalam tahap prastudi kelayakan, dan baru akan memasuki tahap feasibility study pada 2025. Dengan target produksi setelah 2030. Jadi, bagaimana PT Sumbawa Timur Mining akan menghadapi semua tantangan ini? Yuk, kita kupas bersama. Namun, sebelum bisa sampai pada tahap produksi, PT Sumbawa Timur Mining harus melalui sebuah perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, dimulai dari prastudi kelayakan atau pre-feasibility study. Tahap ini adalah kunci untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis, ekonomi, hingga lingkungan, telah dipertimbangkan dengan matang. Bayangkan saja, mereka tengah merancang strategi untuk menggali sumber daya yang terkubur dalam bumi, sembari memastikan bahwa semua langkah yang diambil nantinya akan berkelanjutan dan menguntungkan. Prastudi kelayakan ini diperkirakan akan selesai pada 2025, dan setelah itu, barulah mereka bisa melangkah ke tahap studi kelayakan atau feasibility study, yang akan lebih mendalam dalam memproyeksikan operasional tambang ini. Target besar mereka, memulai produksi setelah tahun 2030. PT Sumbawa Timur Mining tidak berjalan sendiri. Di balik layar, ada dua pemain besar yang mendukung proyek ini. Vale Holdings, sebuah perusahaan global asal Brasil, yang menguasai 80% saham PT Sumbawa Timur Mining melalui anak perusahaannya, Eastern Star Resources. Kemudian, ada PT Aneka Tambang atau Antam, perusahaan tambang lokal yang memegang 20% saham PT Sumbawa Timur Mining. Kombinasi kekuatan global dan lokal ini membawa keuntungan tersendiri. Dengan pengalaman dan jaringan global yang dimiliki Vale, serta pemahaman Antam terhadap regulasi dan budaya industri tambang Indonesia, kemitraan ini memberi dorongan besar pada proyek ini. Tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri tembaga dunia, tetapi juga membuka peluang besar untuk kemajuan teknologi pertambangan di negeri ini. Dampak dari proyek tambang tembaga PT Sumbawa Timur Mining bagi Indonesia tentu tidak bisa dianggap remeh. Di kawasan Nusa Tenggara Barat, eksplorasi ini bisa menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Bayangkan, lapangan kerja baru akan terbuka lebar, memberi kesempatan bagi ribuan tenaga lokal untuk terlibat dalam industri tambang. Bukan hanya itu, infrastruktur di sekitar tambang juga akan berkembang pesat. Jalan, listrik, hingga fasilitas umum lainnya akan ikut dibangun demi mendukung operasi tambang ini. Dan tentu saja, potensi tembaga yang ada di Kecamatan Huu ini dapat menjadi sumber pendapatan negara yang sangat besar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utama di industri tembaga global. Namun, ada satu hal yang membuat proyek PT Sumbawa Timur Mining ini berbeda dari tambang-tambang konvensional lainnya. Mereka berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan dalam operasionalnya. PT Sumbawa Timur Mining akan mengintegrasikan energi panas bumi, atau geotermal, yang berasal dari sistem geotermal alami yang berada di sekitar tambang. Ini bukan hanya langkah cerdas dari segi efisiensi energi, tapi juga langkah maju dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan memanfaatkan panas bumi, PT Sumbawa Timur Mining akan mengurangi jejak karbon yang biasanya dihasilkan oleh tambang besar.
Ini seolah menjadi bukti bahwa teknologi dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan, bahkan di sektor yang sering dianggap merusak lingkungan seperti pertambangan. Saat ini, Indonesia berkontribusi sekitar 3-5% terhadap pasar tembaga dunia, sebuah angka yang cukup signifikan. Namun, dengan tambahan tambang baru seperti proyek PT Sumbawa Timur Mining, potensi ini bisa melonjak hingga 10% dalam beberapa tahun mendatang. Bayangkan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, bersaing dengan negara-negara seperti Chili dan Peru. Proyek seperti PT Sumbawa Timur Mining bisa menjadi game changer, membawa Indonesia ke posisi lebih kuat dalam perdagangan global. Tidak hanya itu, dengan cadangan sebesar 2,1 miliar ton yang menunggu untuk dieksplorasi, proyek ini bisa memberi dorongan besar bagi sektor ekspor dan menghasilkan devisa yang sangat dibutuhkan untuk mendorong perekonomian nasional. Selain memperkuat posisi Indonesia di pasar tembaga dunia, PT Sumbawa Timur Mining juga memainkan peran penting dalam upaya hilirisasi mineral yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak hanya mineral mentah yang diekspor, tetapi juga produk-produk olahan dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan begitu, proyek PT Sumbawa Timur Mining tidak hanya berfokus pada penggalian dan ekspor tembaga, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan industri pengolahan di dalam negeri. Hilirisasi ini diharapkan akan mendorong tumbuhnya industri lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku. Jika berhasil, ini bisa menjadi langkah besar dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Indonesia tengah memasuki era baru eksplorasi tembaga, di mana beberapa proyek tambang besar siap mengubah lanskap industri ini. Selain proyek PT Sumbawa Timur Mining di Nusa Tenggara Barat, ada juga Merdeka Copper di Banyuwangi dan Gorontalo Minerals di Sulawesi yang sudah memasuki tahap eksplorasi akhir. Jika semua berjalan sesuai rencana, dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki 2 hingga 3 tambang tembaga baru yang beroperasi. Dampaknya, produksi tembaga nasional akan meningkat secara signifikan, membawa Indonesia menjadi pemain kunci di pasar global. Tambang-tambang ini bukan hanya akan menghasilkan tembaga, tetapi juga emas dan mineral lain yang meningkatkan nilai ekonomi eksplorasi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana tambang-tambang baru ini akan mengubah dinamika pasar dan mempercepat kemajuan ekonomi Indonesia? Namun, di antara raksasa tambang yang sedang berkembang ini, 2 nama besar menonjol, Grasberg dan Sumbawa Timur Mining. Grasberg, yang terletak di Papua, adalah salah satu tambang tembaga terbesar di dunia, dikelola oleh PT Freeport Indonesia dan Mind ID, dengan produksi tembaga yang mencapai miliaran pon per tahun. Sementara Sumbawa Timur Mining, meski baru memulai eksplorasi, memiliki potensi besar dengan cadangan tembaga yang mengesankan. Perbedaan utama di antara keduanya mungkin terletak pada skala dan lokasi. Grasberg yang terletak di wilayah pegunungan Papua menghadapi tantangan geografis yang ekstrim, sementara Sumbawa Timur Mining memiliki tantangan teknis dalam mengekstraksi mineral di bawah sistem geotermal. Namun, kedua tambang ini memiliki satu kesamaan. Keduanya menjadi pilar utama yang menopang kontribusi Indonesia dalam industri tembaga global. Namun, untuk mewujudkan visi besar Sumbawa Timur Mining menjadi tambang tembaga kelas dunia, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama. Pemerintah, dengan regulasi dan kebijakan yang mendukung, harus memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai rencana, tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. Selain itu, peran masyarakat lokal di sekitar tambang juga tak kalah penting. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang akan ikut merasakan dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan tambang ini. Dukungan masyarakat dalam bentuk penerimaan proyek dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat memperkuat keberlanjutan proyek jangka panjang. Jika semua pihak bersinergi, Sumbawa Timur Mining bisa menjadi contoh sukses kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan komunitas lokal. Selain itu, Sumbawa Timur Mining juga berambisi untuk menjadi tambang yang ramah lingkungan, dan ini adalah tantangan besar di industri pertambangan. Dengan menggunakan energi terbarukan seperti geotermal, Sumbawa Timur Mining berusaha menyeimbangkan kebutuhan industri dengan tanggung jawab terhadap alam. Namun, untuk benar-benar mencapai hal ini, mereka memerlukan kerjasama erat dengan lembaga-lembaga lingkungan, para ahli, serta dukungan penuh dari pemerintah dalam hal perizinan dan insentif hijau.
Dengan adanya dukungan dari semua pihak, Sumbawa Timur Mining berpotensi menjadi model tambang masa depan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam menjaga lingkungan hidup. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Fail Indonesia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor sekalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, struktur kepemilikan Fail Indonesia juga sangat menarik untuk dibahas. Salah satu pemegang saham terbesar adalah PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, yang memiliki 34% saham atau sekitar 3,58 miliar lembar saham. MIND ID, yang merupakan holding BUMN sektor pertambangan, memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan visi pemerintah untuk pengembangan industri tambang yang berkelanjutan. Dengan kepemilikan yang begitu besar, MIND ID memiliki kendali yang signifikan dalam arah dan keputusan strategis Fail Indonesia. Yang juga menarik adalah peran masyarakat dalam proyek Fail Indonesia. Sebanyak 20,39% saham, atau sekitar 2,15 miliar lembar saham dimiliki oleh publik. Ini berarti proyek Fail Indonesia tidak hanya milik para raksasa industri, tetapi juga melibatkan partisipasi luas dari masyarakat umum. Dengan kepemilikan ini, masyarakat memiliki andil langsung dalam perkembangan salah satu tambang tembaga terbesar di Indonesia, sekaligus menikmati keuntungan finansial yang mungkin akan muncul seiring dengan kemajuan perusahaan. Ini memberikan dinamika yang menarik, di mana keuntungan ekonomi dan potensi pertumbuhan industri juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Selain memiliki struktur kepemilikan yang kuat, pertumbuhan aset Fail Indonesia juga menunjukkan perkembangan signifikan yang tak bisa diabaikan. Dalam periode hanya 6 bulan, dari Desember 2023 hingga Juni 2024, aset Fail Indonesia melonjak dari 2,9 miliar dolar menjadi 3 miliar dolar. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam proses eksplorasi dan pengembangan tambang yang dilakukan Fail Indonesia, serta optimisme pasar terhadap masa depan mereka. Bayangkan, hanya dalam setengah tahun, Fail Indonesia berhasil menambah nilai yang signifikan dalam asetnya, memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pemain utama di industri tambang Indonesia. Tidak hanya dari sisi aset, ekuitas Fail Indonesia juga mengalami peningkatan yang serupa. Pada Desember 2023, ekuitas perusahaan tercatat sebesar 2,5 miliar dolar, dan dalam waktu 6 bulan, angka ini naik menjadi 2,6 miliar dolar pada Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Fail Indonesia terus tumbuh, seiring dengan perkembangan tambang di lapangan. Pertumbuhan ekuitas ini juga mencerminkan kekuatan finansial Fail Indonesia yang semakin stabil, memberikan mereka modal yang lebih besar untuk melanjutkan eksplorasi dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa mendatang. Dengan tren ini, pertanyaannya bukan lagi apakah Fail Indonesia akan berhasil, tetapi seberapa besar dampak yang akan mereka ciptakan dalam industri global. Namun, di balik peningkatan aset dan ekuitas yang mengesankan, terdapat sisi lain dari perkembangan finansial Fail Indonesia yang patut dicermati. Liabilitas perusahaan mengalami kenaikan dari 361 juta dolar di Desember 2023 menjadi 366 juta dolar pada Juni 2024. Meski kenaikannya tidak terlalu signifikan, ini menunjukkan adanya penambahan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Pertanyaan menarik muncul. Apakah peningkatan liabilitas ini merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang Fail Indonesia? Ataukah ini merupakan tantangan yang harus segera diatasi agar tidak mempengaruhi stabilitas keuangan di masa depan? Lebih lanjut, penurunan pendapatan juga menjadi sorotan penting. Pendapatan Fail Indonesia menurun drastis dari 658 juta dolar pada Juni 2023 menjadi 478 juta dolar di Juni 2024. Penurunan ini memunculkan banyak pertanyaan. Apakah ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga di pasar global? Atau mungkin ada tantangan teknis dalam eksplorasi yang memengaruhi produksi? Meskipun penurunan pendapatan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran, Fail Indonesia tampaknya masih memiliki potensi besar untuk bangkit,
terutama dengan cadangan mineral yang melimpah dan dukungan dari pemangku kepentingan yang kuat. Di tengah penurunan pendapatan yang terlihat cukup tajam, Shell Indonesia juga mencatatkan penurunan beban pokok pendapatan yang turun dari 438 juta dolar di Juni 2023 menjadi 417 juta dolar pada Juni 2024. Ini adalah indikator positif bahwa Shell Indonesia berhasil mengelola biaya produksi dengan lebih efisien, bahkan di tengah tantangan penurunan pendapatan. Pertanyaannya adalah, apakah ini merupakan bagian dari strategi pengurangan biaya yang lebih luas, atau hanya dampak dari penurunan aktivitas produksi? Bagaimana langkah ini akan mempengaruhi kinerja keuangan Shell Indonesia ke depannya? Selain itu, Shell Indonesia juga berhasil menekan beban usaha dari 16 juta dolar di Juni 2023 menjadi 13 juta dolar di Juni 2024. Penurunan ini menunjukkan efisiensi operasional yang semakin kuat, memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada eksplorasi dan pengembangan tambang. Namun, dengan pengurangan beban ini, muncul rasa penasaran. Apakah Shell Indonesia mampu mempertahankan tingkat efisiensi ini sambil menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam pengembangan tambang? Dengan segala faktor ini, perkembangan Shell Indonesia tampak seperti perjalanan yang penuh dengan liku, namun penuh potensi, menjadikan setiap langkah berikutnya semakin menarik untuk diikuti. Namun, di balik berbagai upaya efisiensi dan penurunan beban yang berhasil dicapai Shell Indonesia, ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Laba periode berjalan perusahaan mengalami penurunan yang tajam. Dari 207 juta dolar pada Juni 2023, laba tersebut merosot menjadi hanya 37 juta dolar di Juni 2024. Penurunan drastis ini menimbulkan banyak pertanyaan, mengingat Shell Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi biaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini akibat fluktuasi harga tembaga global? Ataukah ada faktor-faktor lain yang belum terungkap? Dengan angka sebesar ini, Shell Indonesia seolah menghadapi tantangan besar untuk kembali menstabilkan profitabilitasnya di masa mendatang. Meski begitu, Shell Indonesia masih mampu mencatatkan net profit margin sebesar 7,7% di Juni 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki pijakan yang cukup kuat meski menghadapi penurunan laba. Tapi apakah margin ini cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan finansial ke depan? Dengan banyaknya rencana besar yang akan dijalankan, Shell Indonesia berada di persimpangan jalan. Akankah mereka mampu membalikan tren penurunan laba ini? Atau justru perlu melakukan perubahan besar dalam strategi bisnis mereka? Yang pasti, setiap langkah yang diambil Shell Indonesia ke depan akan sangat menentukan masa depan mereka sebagai salah satu pemain utama di sektor industri nasional dan global. Dengan laba yang menurun, angka return on equity Shell Indonesia juga tidak luput dari perhatian. Pada Juni 2024, return on equity tercatat hanya 2,7%. Ini menandakan bahwa meskipun ekuitas perusahaan meningkat, efisiensi dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki tampaknya mulai tertekan. Lalu, apa yang menjadi penyebab utama penurunan ini? Apakah adanya beban finansial yang lebih berat, atau dampak dari penurunan pendapatan yang signifikan? Mungkinkah Shell Indonesia perlu mengevaluasi kembali strategi investasi mereka agar dapat mengoptimalkan pengembalian dari modal yang dimiliki? Tak hanya itu, return on assets Shell Indonesia juga turut menunjukkan angka yang tak terlalu menggembirakan, yakni 2,4% pada Juni 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun aset Shell Indonesia terus berkembang, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset-aset yang dimilikinya belum maksimal. Apa langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan angka ini, terutama dengan adanya tantangan dan peluang besar yang ada? Akankah Shell Indonesia mampu mengubah tren ini dan memaksimalkan nilai aset serta ekuitas mereka di masa depan? Ataukah ada tantangan yang lebih mendalam yang perlu dihadapi? Di balik tantangan yang dihadapi Shell Indonesia, ada indikator penting yang menunjukkan bahwa perusahaan ini masih memiliki pondasi yang cukup kuat. Salah satunya adalah debt-to-equity ratio yang tercatat hanya 13,5% di Juni 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih mampu menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas dengan sangat baik. Meskipun ada penurunan laba dan beban yang meningkat, dengan debt-to-equity ratio yang rendah ini, Shell Indonesia tampaknya memiliki fleksibilitas finansial yang cukup untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Lalu, pertanyaannya, bagaimana perusahaan ini akan memanfaatkan posisi finansial yang kuat ini untuk mengejar target besar mereka? Tidak hanya itu,
Fail Indonesia juga menunjukkan rasio likuiditas yang mengesankan dengan current ratio mencapai 521% pada Juni 2024. Ini artinya perusahaan memiliki likuiditas yang sangat kuat dan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah, bahkan jika pendapatan dan laba menurun. Dengan current ratio yang jauh di atas angka yang umumnya dianggap sehat, apakah Fail Indonesia sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di masa depan, seperti ekspansi atau pengembangan proyek-proyek baru yang memerlukan likuiditas tinggi? Atau, apakah ini justru mencerminkan kesiapan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian pasar yang bisa saja terjadi? Dengan kondisi finansial seperti ini, masa depan Fail Indonesia penuh dengan kemungkinan yang menarik. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Fail Indonesia di Juni 2024 tercatat sebesar 143 juta dolar. Sebuah angka yang cukup signifikan dan menunjukkan bahwa meskipun tantangan finansial ada, perusahaan ini masih mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Namun, pertanyaannya, apakah arus kas ini cukup untuk mendanai proyek besar yang sedang dan akan dijalankan Fail Indonesia, seperti eksplorasi tambang yang penuh potensi? Apakah ada pergeseran dalam strategi keuangan mereka, mengingat kebutuhan besar yang semakin meningkat untuk membiayai fase-fase mendatang? Di sisi lain, Fail Indonesia juga mengalokasikan 118 juta dolar untuk aktivitas investasi pada Juni 2024. Angka ini mencerminkan komitmen besar perusahaan untuk mengembangkan proyek-proyek strategis mereka, baik di sektor pertambangan maupun di luar itu. Namun, muncul pertanyaan besar. Apakah investasi ini berfokus pada pengembangan proyek eksplorasi tambang, atau mungkin untuk mengakuisisi teknologi baru yang bisa meningkatkan efisiensi produksi? Bagaimana dampak dari investasi besar ini terhadap arus kas dan kapasitas Fail Indonesia untuk terus bertumbuh di tengah persaingan ketat industri tambang global? Kemana Fail Indonesia akan melangkah dengan arus kas yang ada dan investasi yang sedang dilakukan? Semua ini akan sangat menentukan arah masa depan perusahaan. Di sisi pendanaan, Fail Indonesia menghasilkan arus kas sebesar 107 juta dolar pada Juni 2024. Ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari kegiatan pendanaan yang mungkin berasal dari sumber eksternal maupun internal. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah perusahaan ini sedang mempersiapkan proyek-proyek ambisius yang memerlukan suntikan dana besar? Ataukah ini strategi untuk memperkuat struktur keuangan mereka menghadapi tantangan yang datang? Dengan arus kas pendanaan yang signifikan, apakah Fail Indonesia akan menggali peluang baru di pasar, atau justru mengalokasikan dana ini untuk menjaga stabilitas operasional jangka panjang? Selain itu, yang tak kalah menarik adalah kenaikan arus kas sebesar 132 juta dolar pada Juni 2024, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Apakah kenaikan ini merupakan hasil dari peningkatan efisiensi dalam operasional? Ataukah ada sumber pendapatan baru yang tak terduga? Dengan lonjakan arus kas ini, Fail Indonesia seolah membuka potensi besar untuk investasi lebih lanjut dalam mengembangkan tambang mereka. Namun juga mengundang pertanyaan, apakah ini sinyal bahwa perusahaan tengah mempersiapkan langkah besar yang bisa merubah peta persaingan di industri tambang tembaga? Bagaimana mereka akan memanfaatkan arus kas ini untuk mendukung visi mereka menuju masa depan yang lebih cemerlang? Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.